Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam materi pemrograman dasar. Pada materi hari ini kita sudah masuk ke bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman digunakan untuk apa? Bahasa pemrograman digunakan untuk membuat suatu program aplikasi, yang mana program aplikasi tersebut bisa untuk memudahkan pekerjaan manusia. Oke, sekarang kita belajar pemrograman yang dasarnya dulu. Di sini saya memilih menggunakan bahasa pemrograman C++. Untuk softwarenya di sini kita menggunakan yang online, software yang online di www.programmis.com, atau jika kalian tidak menginginkan untuk menggunakan yang ini, bisa menggunakan C++ online yang lain melalui Play Store. Yang penting yang digunakan adalah C++. Nah, di sini akan saya terangkan mengenai baris program di dalam C++. Oke, pertama baris program yang ada di dalam C++ itu adalah pagar, kemudian include useTrame. Kemudian di atas ini, di atasnya include, ini ada online C++ compiler. Ini tidak wajib karena ini hanya bersifat komentar, yang mana suatu program jika diawali dengan seperti ini, garis miring 2 kali, itu hanya bersifat komentar. Ditampilkan boleh, tidak ditampilkan juga tidak mempengaruhi program. Oke, kita hapus saja untuk online C++ compiler. Kita hapus saja. Kita awali dengan include useTrame. Kemudian baris yang kedua yang wajib ada adalah using namespace std. Nih. Kemudian yang ketiga yang harus ada itu adalah integer main. Jadi 3 baris program ini wajib ada ketika kita membuat program menggunakan C++. Include useTrame, namespace std, dan integer main. Selanjutnya untuk menampilkan tulisan di layar, ini dihapus saja ya, yang ada garis miring 2. Kemudian untuk menampilkan tulisan di layar, kita menggunakan perintah cout. Cout diikuti kurung siku 2 kali, kemudian untuk tulisannya itu diantara tanda petik 2. Nah, ini bebas, kalian mau menuliskan apa saja boleh. Jadi di C++ itu ketika mau menampilkan tulisan di layar harus diawali dengan cout. Ini misalnya di sini saya menuliskan nama saya, nama gitu ya. Ini hurufnya besar atau kecil? Besar kecil boleh, tidak berpengaruh, tidak membuat program error. Ya, ini. Kemudian setiap baris program pada C++ itu diakhiri dengan titik koma. Ya. Misalnya yang kedua, ini saya mau menuliskan lagi. Selain nama, di sini saya akan menulis kelas. Nih, kelas. Di sini kelas, hanya kelas ya. Kelas 10 mm. Ini titik koma. Nih. Selanjutnya dan seterusnya. Ketika kalian mau menuliskan apa lagi, berarti bawahnya ditambahi cout dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya return 0. Itu berfungsi untuk apa? Menjelaskan bahwa program akan kembali ke posisi normal. Dan perlu diingat, di setiap awal program di sini ada kurung kurawal buka.
Kurung kurawal buka ini ibaratnya kalau di flowchart itu adalah dia start. Selanjutnya selain kurung kurawal buka diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Kurung kurawal tutup itu adalah end. Jadi pemrograman apapun, bahasa pemrograman apapun itu selalu diawali dengan start dan end. Cuma gaya bahasa menulisnya berbeda-beda. Ada yang menggunakan begin end, kalau C++ menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ya, selanjutnya bagaimana kalau kita sudah selesai membuat programnya? Langkah selanjutnya adalah kita run atau kita compile, kita jalankan. Untuk menjalankan di sini kita klik ini main.cpp, ini berisi script, kemudian kita klik output. Coba output diklik ya. Nih di sini. Oh belum ya. Kita klik run. Ini run ya. Run diklik, maka hasilnya outputnya seperti ini muncul. Nama Indah Uli kelas 10 mm. Loh Bu, ini kok jelek ya, untuk baris kedua kok tampilannya tidak di bawahnya, padahal tadi ketika kita menuliskan cout itu kan di bawahnya, tetapi tampilan di sampingnya. Itu karena apa? Memang di dalam bahasa pemrograman ketika kita menginginkan sesuatu itu harus menggunakan script ya, harus menggunakan rumus. Nah, di sini ada caranya untuk membuat tulisan itu turun ke bawah atau spasi enter di bawahnya itu menggunakan script ENDL. Jadi seperti ini titik komanya dihilangkan dulu karena belum akhir baris. ENDL itu diawali dengan kurung siku buka seperti ini, kemudian ENDL baru titik koma, baru kita jalankan lagi ya oke. Sudah tampilan kelas 10 mm2 sudah tampil di bawahnya. Jadi ini cout digunakan untuk menampilkan tulisan di layar, ENDL digunakan untuk agar tulisan bisa tampil di bawahnya ya. Itu kemudian di sini perlu diingat bahwa C++ itu sifatnya case sensitif. Maksudnya apa? Besar kecilnya huruf sangat berpengaruh. Jadi harus mengikuti aturan. Ketika aturannya menggunakan huruf kecil, ya harus digunakan huruf kecil. Misalnya saja di sini saya ganti cout, ini C-nya kecil, saya ganti dengan C besar. Kita jalankan ya, kita coba run. Apa yang terjadi? Ternyata muncul seperti ini, error. Ini berarti aturannya memang harus huruf kecil, cout. Ini sudah saya ganti cout, coba dijalankan lagi. Benar, tampilannya muncul seperti ini. Seandainya bagaimana di dalam pemrograman itu harus teliti. Jadi seandainya misalnya kita kurang titik koma, hanya kurang titik koma, apa yang terjadi? Kita run, maka hasilnya seperti ini, error, tidak bisa tampil. Jadi di dalam pemrograman harus yang pertama logika dimainkan, kemudian mengikuti aturan dalam bahasa pemrograman, dan harus teliti. Nih seperti ini. Ya, tampil. Oke, jika ini tidak menggunakan aplikasi Android, menggunakan komputer, hasilnya bisa di-save. Bisa di-save as. Tetapi kalau menggunakan Android, sayangnya di sini untuk hasil tidak bisa disimpan, jadi langsung hilang. Terus bagaimana Bu? Kalau ada tugas ya, kesepakatan ya, kalau ada tugas
yang dikirimkan ke saya itu main.cpp-nya saja, itu kalian screenshot. Ya, kalian screenshot. Oke. Silakan untuk lebih jelasnya silakan mencoba, nanti saya kasih soal-soal, silakan mencoba agar kalian bisa dan paham. Oke, sekian dulu dari saya, terima kasih. Kita lanjutkan di materi selanjutnya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.